Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Hari ini Kailila akan membaca nyaring sebuah buku yang berjudul Si Kelingking. Buku ini ditulis oleh Dianka dan diilustrasikan oleh Alvin Adhi. Penasaran kan bagaimana dengan ceritanya? Penasaran. Di negeri Jambi, ada seorang pemuda yang bernama Kelingking. Dia dipanggil seperti itu karena tubuhnya hanya sebesar jari kelingking. Meskipun mungil, Kelingking adalah pemuda yang sangat pemberani. Wajahnya juga tampan. Dia tak sekali merasa malu dengan ukuran tubuhnya. Ibu dan ayah Kelingking sangat menyayangi Kelingking. Bagaimana tidak, bertahun-tahun mereka menginginkan anak. Ketika dikabulkan oleh Tuhan, tentu saja mereka merasa bahagia, walaupun anaknya tak terlahir sempurna. Kenapa tubuh anaknya cuma sebesar kelingking? Karena ibu Kelingking pernah berdoa di suatu malam. Ya Tuhan, aku ingin seorang anak. Berikanlah aku seorang anak. Aku tidak apa-apa, aku ikhlas walaupun dia hanya sebesar jari kelingking. Rupanya doa itu terkabul. Anaknya beneran kelingking. Suatu hari tersiar kabar yang mencemaskan. Nenek Gergasi akan datang. Dia akan memakan kita semua, kata ayah Kelingking dengan panik. Oh, apa yang harus kita lakukan? Jawab ibu yang tak kalah bingung. Lalu terdengar pengumuman dari istana. Seluruh penduduk negeri Jambi harus mengungsi. Ayah dan ibu Kelingking pun bersiap-siap. Ayo nak, kita harus mengungsi, ajak ayah. Namun Kelingking menolak. Tidak ayah, aku mau jaga rumah saja. Ibu Kelingking berteriak panik. Bagaimana jika kamu dimakan nenek Gergasi? Kamu tahu kan, dia raksasa. Makannya banyak dan saat ini dia sedang kelaparan. Kelingking pun menenangkan ayah dan ibunya. Tubuhku kan kecil, aku mudah bersembunyi. Nenek Gergasi tak akan menemukanku. Bahkan aku punya cara untuk mengusirnya. Meskipun cemas, ayah dan ibu Kelingking tak bisa memaksa anaknya. Mereka pun pergi untuk mengungsi dan Kelingking tetap tinggal di rumah. Tak lama kemudian bumi merasa gempa. Boom, boom, boom. Itu suara langkah kaki Nenek Gergasi. Nenek Gergasi sudah tiba, matanya melotot merah. Mencari mangsa, ia geram. Mengapa tak ada satupun makhluk yang melintas di hadapannya? Kenapa sepi sekali? Kemana semua manusia? Aku lapar sekali. Karena tak kunjung menemukan makanan, Nenek Gergasi pun mengamuk. Di mana kalian bersembunyi? Keluar! Awas kalau aku menemukan kalian, akan aku makan kalian semua. Namun suasana tetap sepi. Nenek Gergasi pun semakin kesal. Sementara itu, Kelingking mengintip dari balik jendela. Pelan-pelan ia membuka jendela dan berteriak. Hahaha, kamu terlambat. Semua penduduk desa sudah aku makan. Tapi aku masih lapar. Sekarang aku akan memakan kamu, ucap Kelingking. Nenek Gergasi mengoyak kaget. Siapa kamu? Berani sekali mengancamku, gertaknya.
Kelingking pun kembali berteriak. Kau tak perlu tahu, yang jelas aku sangat lapar. Persiapkan dirimu, aku akan segera memakanmu. Hati nenek Gergasi menjadi ciut. Dia pun melarikan diri. Bum, bum, bum. Langkah kakinya membuat tubuh kelingking terguncang. Hei, jangan lari. Awas ya kamu, akan kutangkap kau. Nenek Gergasi lari tanpa menoleh. Ia benar-benar ketakutan. Dia pergi sejauh-jauhnya dan berjanji kepada dirinya tak akan kembali ke negeri Jambi. Kelingking keluar dari tempat persembunyiannya. Dia lalu pergi ke pengungsian dan mencari ibu dan ayahnya. Kelingking pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia pergi ke tempat pengungsian. Ia merasa lega karena semua orang aman di sana. Wah, kamu hebat sekali, puji Raja. Raja mengucap terima kasih kepada Kelingking. Wah, kamu hebat sekali, puji Raja. Raja mengucap terima kasih kepada Kelingking. Berkat Kelingking, mereka semua menjadi selamat. Sebagai ucapan terima kasih, Raja pun mengangkat Kelingking sebagai panglima perang. Kelingking boleh tinggal di istana. Dia juga boleh mengajak ayah dan ibunya. Suatu hari, Kelingking tampak gelisah. Kamu kenapa, nak? Tanya ibunya. Malu-malu, Kelingking menjawab. Bu, aku ingin menikah. Ibu Kelingking sangat amat senang. Wah, ayo kita lamar gadis itu. Siapa dia? Putri Raja, Bu, sahut Kelingking. Ibu Kelingking pun terdiam, ragu dengan keinginan putranya. Namun, beliau tak mau Kelingking berkecil hati. Baiklah, ayo kita ajak ayahmu menghadap raja. Apa? Raja terlonjak dari singgasananya. Berani sekali kalian melamar putriku? Putri raja seharusnya berjodoh dengan pangeran, bukan dengan pemuda bertubuh kelingking, teriaknya. Ayah dan ibu Kelingking sangat sedih. Raja bahkan mengusir mereka dari istana. Ayah, tunggu, jangan usir mereka. Putri mencegah. Mengapa ayah tidak bertanya kepadaku? Dia kan melamarku. Jadi akulah yang bisa memberikan jawabannya. Iya atau tidak? Raja menggeleng kuat-kuat. Tidak. Namun Putri bersikeras. Aku ingin menikah dengannya, ayah. Meski tubuhnya mungil, dia yang menyelamatkan negeri ini dari nenek Gergasi. Sedangkan kita semua bersembunyi. Raja pun terdiam. Ucapan putrinya benar juga. Akhirnya Raja mengizinkan putrinya menikah dengan Kelingking. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Ayah dan ibu Kelingking sangat bahagia dengan pernikahan putranya. Sayang, ada saja yang berbisik-bisik. Pasangan ini tidak cocok. Masa putri raja menikah dengan manusia mungil? Tapi putri tidak peduli. Keputusannya sudah bulat. Setelah menikah, Kelingking dan Putri hidup di istana mereka sendiri. Mereka berdua amat bahagia menjalani hidupnya. Mereka selalu rukun dan saling menyayangi. Namun, akhir-akhir ini, Putri merasa ada yang aneh pada diri Kelingking. Tiap malam,
Kelingking selalu keluar istana. Putri memutuskan untuk menanyai Kelingking. Tapi Kelingking tidak menjawab pertanyaannya dengan jelas. Aku tidak kemana-mana kok. Aku hanya mencari udara segar, kata Kelingking. Akhirnya, Putri memutuskan untuk membuntuti Kelingking. Ia melihat Kelingking menuju sungai dan berendam di sana. Aneh, kenapa ia mandi malam-malam? Tanya Putri. Baru saja beberapa menit berlalu, keanehan terjadi. Tubuh Kelingking perlahan-lahan menjadi besar. Putri keluar dari persembunyiannya. Suamiku, apa yang terjadi? Teriaknya. Kelingking kaget. Ia tidak menyangka bahwa istrinya ada di sini. Kelingking kegelapan. Kelingking lalu menjelaskan kepada istrinya bahwa saat nenek Gergasi pergi, dia menjatuhkan sesuatu. Lihatlah, ini denah sungai. Ternyata sungai ini bisa membesarkan ukuran tubuh. Pantas saja nenek Gergasi besar sekali. Putri memandangi denah sungai itu, lalu tersenyum lebar. Berarti sekarang tubuhmu berukuran normal, tidak mungil lagi? Tanya Putri. Kelingking mengangguk. Aku tak berani bilang dulu, karena aku ingin jadi kejutan. Sekarang mari kita bakar baju kecilku ini, supaya tubuhku gak mungil lagi. Kelingking dan Putri membakar habis semua baju Kelingking. Kini Kelingking menjadi pria gagah dan tampan rupawan. Ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Aku akan selalu mencintaimu, meski kau bertubuh mungil atau tidak seperti sekarang, kata Putri Kelingking. Kata Putri memeluk Kelingking. Kini Kelingking diangkat menjadi raja. Ia menggantikan mertuanya yang sudah tua dan ingin beristirahat. Kelingking pun memimpin kerajaan dengan bijaksana. Kerajaan Jambi pun menjadi aman sentosa. Nah, ceritanya seru bukan? Seru. Kita jadi tahu bahwa sang Kelingking rupanya bisa besar lagi. Kapan-kapan kita bahas lagi cerita selanjutnya. Dadah! Sekian membaca nyaring dari buku Si Kelingking ini. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah tidak ada manusia yang sempurna. Namun, meski memiliki kekurangan, sebaiknya kita tetap selalu bersemangat. Jangan pernah merasa malu atau minder. Karena selain kekurangan, tiap manusia juga pasti ada kelebihan. Saya Putri Kayla Kansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.